Hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang mengandalkan Tuhan. Ya, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang ini kita hidup di satu musim di mana musim ini kita tidak bisa mengandalkan segala sesuatu yang ada pada kita, kemudian mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalimat yang mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di sini bukan hanya berbicara tentang berkat secara jasmani, ya, berkat keuangan, berkat mendapatkan rezeki, kemudian berkat yang lain-lain dan sebagainya yang kita dapatkan secara duniawi dalam kehidupan kita. Tetapi berkat yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini juga berbicara tentang berkat-berkat rohani, ya, dan berkat-berkat anugerah, berkat-berkat kebaikan Tuhan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, berkat-berkat itu kita dapatkan oleh karena apa? Oleh karena kita mengandalkan Tuhan, kemudian kita selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Apa hasilnya kalau kehidupan kita ini mengandalkan Tuhan? Dan apa hasilnya kalau kita ini sungguh-sungguh berharap sepenuhnya kepada Tuhan? Di dalam ayat yang ke-8, poin yang pertama yang perlu kita lihat pada saat ini adalah di sini dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada pohon-pohon yang tumbuh dan pohon-pohon yang begitu subur. Kemudian pohon-pohon itu, saudara-saudaraku, disenangi oleh burung-burung yang datang, kemudian mereka bertengger di situ. Bahkan ada yang bersarang, ya, kemudian ada yang beranak cucu di atas pohon itu, saudara-saudara. Nah, karena apa? Karena pohon itu dilewati oleh aliran air, ya, sehingga dengan demikian maka dia bisa bertumbuh dengan subur. Yang kedua, dikatakan bahwa kalau pohon itu tumbuh, ya, atau seperti ditanam di tepi aliran air, maka dia akan merampatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, saudara-saudaraku, akarnya itu akan terus masuk semakin dalam, kemudian akan mencari sampai dia menemukan batang air, atau sampai dia menemukan sumber air. Ketika pohon itu sudah menemukan sumber air, saudara-saudaraku, maka pohon itu, saudaraku, akan tumbuh sepanjang tahun dan pohon itu akan tetap subur. Kalau diartikan dengan arti rohani di dalam kehidupan kita sekalian, bahwa kalau kita ini, saudaraku, mengandalkan Tuhan, kemudian menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka saudara-saudara, ya, kita akan terus mencari dan kita akan terus berakar di dalam Tuhan. Dan akar kita itu, saudaraku, di dalam Tuhan itu akan terus masuk sampai menemukan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita sekalian. Di dalam poin yang ketiga, dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik ini, saudara-saudaraku, berbicara tentang musim yang sulit. Demikian pula dengan kehidupan kita di musim ini, saudara-saudara. Musim yang kita boleh katakan musim yang panas terik. Ya, tetapi kita semua tahu bahwa kita punya Tuhan yang sanggup untuk memelihara kehidupan kita sekalian. Yang berikut, yang keempat, yang daunnya tetap hijau. Ya, daunnya tetap hijau di sini itu berbicara tentang damai. Daunnya tetap hijau di sini berbicara tentang sukacita, berbicara tentang bahagia, hidup yang tentram, hidup yang aman. Dari mana kita bisa mendapatkan hidup yang aman? Hanya kita mendapatkannya apabila kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kelima, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering. Siapa di antara kita yang khawatir pada saat ini, saudara-saudara? Tahun yang kering ini adalah tahun yang tidak bisa menabur, kemudian tahun yang tidak bisa menuai.
Bisa juga kita bicara soal ekonomi, kita boleh katakanlah ekonomi sulit dan sebagainya. Matius 6 ayat yang ke-6, burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan, bunga bakung di ladang Tuhan mendandaninya. Yang begitu indah. Demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga akan mendandani kita. Tuhan juga akan memelihara kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-33, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari mana datangnya rezeki kita? Dari mana datangnya berkat di dalam kehidupan kita sekalian? Semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Maka itu kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kita ketemukan sumber mata air itu, sumber berkat itu dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan pelihara kita dan Tuhan memberkati kita. Jadi anak Tuhan tidak perlu khawatir. Yang ke-6, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di mana ada pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berhenti berbuah? Tidak pernah. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, yang pertama, suka membaca firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita mendengarkan Tuhan berbicara pada kita. Ya, dan ketika kita mendengar suara Tuhan, maka kadang-kadang firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Yang kedua, suka memuji dan menyembah Tuhan. Inilah tujuan Tuhan menciptakan kita. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah suka berdoa. Jangan ketemu orang lain sebelum berdoa. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jangan melakukan suatu aktivitas yang lain sebelum saudara datang kepada Tuhan dan berdoa, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan keluar dari rumah dulu sebelum saudara berdoa dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita semua hidup kita seperti ini, saudara-saudaraku, maka saya percaya bahwa kita pasti mendapat perlindungan, mendapat pertolongan, mendapat keselamatan, mendapatkan pemeliharaan yang daripada Tuhan.